Saya akan menceritakan kekisruhan yang kemarin. Saya ini enggak males aja nih, jengah saya menceritakannya karena sudah saya anggap lupa dan saya tinggalkan. Cukup ini terakhir, insya Allah hanya menceritakan saja. Tidak ada pengaruhnya, sudah keputusan sudah saya buat. Makaten. Dan ini bukan menjadi suatu beban bagi saya. Kayak biasa saya hanya menjernihkan dari air yang diutak-utak oleh manusia tidak bertanggung jawab. Mengaten ceritanya. Bermula dari manusia bernama Rois. Ingin dituruti karepe ke saya. Nah, emangnya dia itu siapa? Berkehendak seenaknya udelnya sendiri nyuruh-nyuruh saya. Dia tidak tahu saya, apalagi dia sama sekali saya tidak kenal. Hanya tahunya di YouTube. Saya ini orang sangat realistis. Secara omongannya sudah tidak banget lah buat saya. Lalu dilihat secara lain-lain, apalagi saya tambah enek. Apalagi dengan gayanya. Dengan congkaknya, pongahnya, memaki-maki saya. Bahwa aku laras dibilang goblok dan sebagainya, akan dibusukkan kemaluanmu, bilangnya begitu. Dengan katanya kok jorok loh ya, semacam vagina ras gitu. Saya jijik dengernya. Anda tidak tahu sebagai perempuan digitukan kayak apa rasanya. Makanya kalau menyuruh sabar-sabar ya langsung tak ilok nasisan yang menulis sabar-sabar. Perempuan itu merendahkan, itu tidak kepala bagi saya. Mungkin bagi perempuan sekitar sebetulnya biasa karena mereka menjual diri. Karena saya nggak mau, saya kan sangat konyol bilang tidak apa saya menjual diri dan sebagainya. Loh, mau miso sebarang dan mengancam saya. Dia mengancam saya akan membuat busuk organ intim saya. Menjijikkan sekali. Harga diri saya merasa. Dan orang-orang temannya yang di IKN itu seakan-akan sorak-sorak, enggak membantu. Padahal saya ada di dalam grup situ, di dalam IKN pernah ada di situ. Malah memberi panggung si Rois, meremehkan saya IKN. Enggak membantu memberi pelajaran si Rois, mungkin entah takut karena apa. Malah memberi panggung si Rois. Marah saya. Apalagi mereka-mereka yang mengaku teman saya. Terus terang sebagai kayak Kak Mano. Saya kenapa Kak saya nyuekin kakak? Sudah nggak mau lagi berteman sama kakak. Karena kakak Mano pura-pura tidak tahu dengan kelakuan Rois dan diam saja memberi support dari belakang pun tidak. Pura-puranya tidak tahu. Saya tahu kalau Kak Mano itu tahu. Itu. Dan dalam grup mereka semua seakan-akan takut sama Rois. Lah, Toyo tampil sebagai ikut bilang bahwa Rois itu memang begini. Saya nggak butuh dukungan seperti itu dan saya juga nggak berbantu. Cuman saya ya sudah nggak perlu saya utarakannya seperti itu. Saya nggak minta bantuan. Saya cuma melihat mereka diam saja saat ada di salah satu mereka ada di hadapan mereka melecehkan seorang perempuan. Bukan karena saya, tapi ada perempuan dilecehkan seperti itu, mereka diam saja.
malah ikut tertawa-tawa, ikut moyoi saya. Lah Mbak Laras mau, Mbak Laras mau. Kurang ajar iku ana ning ngarepku, oh, tak bedil dase. Untung saya tidak menggunakan bisa saya gitu. Jangan dikira. Tapi saya ini seorang merasa ya nggak perlu lah menanggapi bergajul-bergajul cacing-cacingnya. Ini saya tinggalkan begitu saja. Akhirnya saya tinggalkan IKN dan sekitarnya. Tapi mereka masih WA saya terus dan terus mengganggu saya. Dan karena si Toyo ini tahu Rois gak mempan sandatnya ke saya, karena saya selalu baik-baik saja, dia sumber-sumber akan menundukkan saya. Rois sumber-sumber mau menundukkan saya, tapi saya nggak respon. Saya tunjukkan saya baik-baik saja, nggak ngaruh santetmu. Makanya saya bikin video terus. Ini saya tunjukkan, nggak perlu. Biar yang lain pun tahu bahwa mereka itu nggak ada gunanya. Yang mengetahui masalah ancaman Rois, mengetahui bahwa itu loh, yang mulutnya kotor itu nggak ada apa-apanya. Gini sama saya. Terus siapa itu dulu? Dia bilang malah saya yang dibilang nantang-nantang loh. Nantang dari mana? Wong orang diancam melawan kok. Katanya saya nantang-nantang, tak wongnya Rois itu ngancam saya, mau nyaret saya, sini syaratmu kirim sini gitu. Saya dibilang nantang-nantang, dibahas dan sebagainya, ya nggak ngurus saya. Mulut-mulut orang licik itu, mojo-mojo sama dulu itu loh, yang Harjo Wasopo itu salah satu anteknya. Meskipun nggak antek, tapi kelompok dalam satu kelompok itu ya ada di IKN. Nah, Toyo karena ketidaksukaannya, entah apa masalah sama si Rois, membuat seakan-akan bahwa perkataan Rois itu benar, membantu mungkin mengganggu saya, agar seakan-akan ancaman Rois itu terjadi pada saya. Karena dipikir mungkin Rois itu nggak nyantet saya, kalau saya baik-baik saja, dibantu secara tersembunyi mengirim energi buruk pada saya. Memang tidak sepenuh tenaga si Toyo menyantet saya, karena hanya ingin menunjukkan pada saya bahwa Rois telah menyantet saya. Paham kan maksud saya? Padahal sebenarnya saya sudah tahu kiriman teluh-teluh itu, saya sudah tahu. Saya pernah bilang bahwa saya ada petunjuk mimpi. Dan di mimpi itu memang saya benar-benar berkomunikasi dengan Prabu Anoman yang selalu membimbing saya. Saya tidak percaya pada manusia, tapi pada entitas gaib yang saya bisa menilai itu benar atau tidaknya, palsu tidaknya. Seperti pernah saya bilang, saya ini orang sudah pernah meninggal. Dan Tuhan yang memanggil insanya tidak akan dipulangkan dengan tanpa uang saku. Bukan uang, dengan sangu. Saya bilang sangu itu ya bekal untuk di dunia, dengan amanat-amanat tertentu. Dan menjadikannya saat setelah itu saya menjadi seorang healer, penyembuh itu loh saudara. Tidak perlu saya jelaskan. Karena orang sekitar saya, teman-teman saya manfaatkan kehiliran saya. Dan saya tidak pernah meminta bayaran. Ya Toyo ya, kamu bilang semua demi cuan. Saya, kenapa teman saya banyak ada di sini, di dunia nyata itu? Karena sudah banyak yang saya sembuhkan. Mau ginjal, paru, bersih dengan pengobatan. Dan goib-goib itu nggak ada apa-apanya.
santet-santet itu. Dan peran si Toyo dalam kasus ini adalah yang saya tangkap di pikirannya Toyo. Berharap saya minta bantuan ke Toyo. Maaf, saya tidak pernah minta bantuan siapapun dalam masalah hal apapun. Sejak kecil sifat saya itu tidak pernah minta bantuan orang. Meskipun ratusan orang siap membantu saya kalau saya mau bilang. Tapi bukan sifat saya, karena saya dalam pikiran prinsip saya, kalau saya meminta bantuan orang berarti saya akan membalas budi. Dan saya tidak mau berhutang budi kepada siapapun. Saya hanya melihat siapa yang peduli, siapa yang mendukung saya. Saya nggak butuh orang-orang yang tidak tulus. Kalau mereka tulus berteman dengan saya, tahu sendiri, Anda juga manusia, juga bisa berpikir. Paham maksud saya? Saya tahu pikiran, kebetulan tahu pikiran. Nah, karena saya memang kadang-kadang bisa membaca pikiran orang, kadang-kadang tidak terus, tidak melulu, hanya yang diperlukan saja. Sekali lagi saya bilang, saya pernah meninggal dan Tuhan menganugerahi sesuatu pada saya yang tidak main-main. Selama hati saya bersih, saya kebetulan diberitahu pikiran niat Toyo yang saya anggap teman, karena saya melihat ada keluguan di dirinya. Dia ingin saya minta bantuan dia. Nggak akan, karena saya tahu apa yang dipikiran Toyo. Saya tahu pikiranmu Toyo. Kamu akui atau tidak terserah. Saya akan menghormati kalau Anda mengakui Anda pernah berpikir sesuatu kepada saya. Tidak ada yang bisa memanipulasi pikiran dari orang yang berhati bersih. Saya berani ya bilang, hati saya bersih, saya yang tahu saya sendiri. Saya tahu konsekuensinya kalau saya belelot dari Gusti Allah. Jangan dikira. Ya, silahkan, saya persilahkan mengakui kesalahan pikiran apa yang pernah melintas. Menggibah, memfitnah, mengundang fitnah. Tujuan mengundang fitnah, tujuan bagaimanapun. Silahkan akui. Saya tahu itu pasti. Kayak benci ada orang memberi pasti, karena kepastian hanya milik Allah. Justru karena itu saya percaya Gusti Allah saya. Jadi yang diberi petunjukkan kepada saya itu pasti. Karena ini adalah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, katakan kemauan. Silahkan berpikir sendiri. Sederek-sederek teman-temanku yang selamat hatinya. Saya tidak membutuhkan komentar orang yang memang ada niat jelek kepada saya. Ada niat busuk dan sok bijaksana, saya nggak butuh itu. Karena kebijaksanaan yang hanya untuk dirinya sendiri itu tidak bijak. Ya, ayo.